Time, hai. Balik lagi ke Kedai Temu Ramah, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman orang. Dan tamu kali ini cukup spesial karena dia salah satu champ yang ngalahin gua lagi. Bangke memang nih orangnya. Mari kita sambut Bapak Ardi, silahkan. Wah. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini karena lu doang nih, Aha. Mas Gusti langsung beli geisha, boy. Hah? Gile. Beli geishanya geisha dari Bingazem lagi. Oh masih, oh ini, sorry ya. Gak apa-apa. Gua tadi mau benerin takut salah Takut gitu salah. kan. Sorry. Apa Soalnya ganti nih? tadi gue bilang apa? Mas Gusti. Iya. Mas Gusti lagi banyak postingan, jadi gue kepikiran. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sibuk Hari- apa nih sekarang nih? Ya, sibuk ngurusin Bingazem di PCB sama ya belum lama kan selesai ICE jadi baru selesai tanggung jawab lah ke vendor-vendor. Gila. Nih kita sambil nyeduh nih ya dia. Gak apa-apa ya ada Siap. suara ini. Soalnya gue pernah diprotes nih. Sama siapa? Nyeduhnya jangan, kalau ngobrol jangan sambil nyeduh dong. Netizen nih. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Sibuk kalau- apa? Ngurus TCB. Kemarin lu Ya. jadi panitia ya? Jadi panitia. Kenapa nggak mau compete lagi? Ingin compete tapi memang niatnya mau istirahat. Tapi Sheila nggak pernah istirahat tuh. kan Habis beda. dari dunia compete lagi. Maaf ya Shay. Jadi begitu pendaftaran udah selesai gitu kan. Terus gua ada ingat banget disuruh nyeduh kopi gitu. Terus tiba-tiba ini apa gua compete lagi kali ya. Anjay. Tapi udah telat nih Ah. pendaftarannya kan. Ya udahlah. Karena emang niatnya nggak ikut compete ya udah. Jadi istirahat dulu gitu. Lu berarti kemarin itu tanding di Milan. Milan. Gimana sih rasanya jadi champ? Ya Lu jangan nganggap gua ngerti, anggap aja ini gua kosong banget nih. ya rasanya jadi champ ya dibilang seneng ya pasti seneng gitu kan karena emang keinginan setiap ikut kompetisi pasti kan ingin Iya. mendapatkan hal tersebut gitu tapi di satu sisi ya ada sebuah beban berat juga lah Apa tuh bebannya? ya karena kan orang pasti akan ngelihatnya ke kita juga gitu dan kalau rasanya di ngewakilin Indonesia pasti apa ya bisa dibilang kayak emang itu sebuah keinginan gue dari sebelum-sebelumnya gitu karena gue pengen banget ngewakilin Indo tapi di cabang sepak bola tapi begitu gue tahu nggak bisa karena gue punya cedera akhirnya ya udahlah berarti emang jalannya gue nih di kopi nih Berarti akhirnya lu mewakili negara bukan dari timnas ya, timnas Iya. Indonesia sepak bola, tapi dari perkopian. tapi feel-nya sama sih menurut gue ya. Feelnya sama karena kan ya lu harus bisa membawa ataupun menjunjung tinggi negara lu supaya tidak terlihat apa ya bisa dibilang tidak terlihat memalukan mungkin istilahnya kan bahasa orang ataupun ya kita juga nggak ingin dipandang sebelah mata ketika di mata dunia gitu. Apalagi negara kita Indonesia lagi disorot banget ya. Iya, dari beberapa tahun sebelumnya, belum lagi ya di cabang yang berbeda Iya. ada yang juara juga gitu kan. Niki kurang ajar lu. Gara-gara dia tinggi, ininya tinggi rankingnya kita yang jadi repot nih. Tapi kan dari situ akhirnya kualitasnya Iya. sekarang impact-nya berasa. Apalagi gitu. kemarin kita roasting peringkat 3, Ya, apa roasting CGS peringkat 3. gitu. Jadi ya akhirnya ya mungkin ini juga sudah beda generasi dari asosiasinya juga gitu ya. Jadi gua ngerasa Gua gak berani nih ngomong asosiasi nih. enggak, istilahnya kan itu sebuah insight yang berbeda juga Iya, gitu, yang benar. kita dapatkan gitu. Jadi gue ngerasa oh ternyata ketika lu mewakili Indonesia tuh lu nggak sendirian ya gitu. Ternyata banyak banget yang support, banyak banget yang ngasih pengetahuan ya termasuk Bapak juga datang kan lihat saya latihan dan ya di situ istilahnya bisa dibilang betapa lu rusak terus tiba-tiba lu dapat sebuah bahan bakar yang bagus akhirnya oh ya ternyata gue nggak boleh nyerah gitu aja gitu apalagi Miki juga latihan udah keras banget gitu kan jadi gue juga nggak boleh nyerah gitu
Berarti kalau kita jadi juara nih, anjing gua ngomong aneh banget. Kalau kita jadi juara nih, yang setelah itu yang support kita banyak banget berarti. Banyak banget, banyak banget. Contohnya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya istilahnya kayak misalkan kopi apa yang kita pakai itu kan selain memang kita bukan hanya sekedar ngundang ya, Yeah. tapi juga memang kasih masukan kayak ini kopi lu kurang ini, terus dari technical seduh, cara presentasi gitu kan. Terus juga ya belum lagi wejangan-wejangan mungkin dari yang pernah berangkat ke world sebelum-sebelumnya kayak gimana. Terus juga memang dari segi mentalitas gitu kan. Itu yang membuat kita ketika melakukan sebuah kesalahan catch up-nya cepat gitu. Manajemen paniknya bisa diatasi lah ya. Ya, kayak gitu. Apalagi kan ya mungkin teman-teman juga udah tahu berdasarkan ranking gitu kan. Nah, terus shit happen apa yang terjadi pada saat di world kayak gitu. Jadi Shit ya happen dari tuh situ- anjing banget sih shit happen tuh. Lu ngerasain, gua juga ngerasain. Ya kan? Aduh. Jadi ya sebenarnya dari situ pun ya namanya kita berangkat juga dengan niat yang tulus gitu ya. Yeah. Memang mewakili Indonesia. Jadi pasti di belakangnya ataupun ya teman-teman yang lain ya itu akan support semua gitu. Mau yang tadinya nggak kenal tiba-tiba jadi kenal, terus jadi beri dukungan juga gitu. Benar. Belum tahu nih orang asal usulnya kayak gimana. Contoh misalkan gue gitu, yang belum tahu gue asal usulnya kayak gimana, terus juga disupport. Masa orang-orang nggak tahu sih asal usul dari mana? Ya kan istilahnya memang dari perlombaan gue sebelumnya juga memang belum begitu banyak yang tahu. Gitu. Lu baru masuk final berarti tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Sebelum-sebelumnya kita kan compete bareng kan ya? Maksudnya awal mulai itu bareng kan? Gue 2018. Iya, gue 2018. Ya 2018 ya itu memang Lu nggak masuk nasional ya? enggak. Tapi kan gue peringkat 1 dari urutan ini ya, urutan generasi kedua 31. Kan urutan 1 kan? Gitu. Jadi ya 2018 memang pertama kali ikut lomba, jadi ya memang ajang belajar gitu kan. Dan ya banyak hal yang harus dipelajari dalam arti gue 2018 masih egois. Apa tuh egoisnya tuh? Jadi ya egoisnya mungkin Bapak tahu yang Battle of Brew. Oh iya. Oh itu tahun 2017 kan? Ya 2016 yang 2017. Lu juara nggak sih? Iya. Gue ikut juga tuh, cuma kalah di awal. Ya jadi 2016 itu kan karena pertama kali ikut Throwdown gitu. Dan memang ya baru pertama kali juga ikut lomba. Jadi ya memang pada dasarnya kalau lu nggak menang ya wajar gitu. Dan dari situ ngulik sampai setahun, akhirnya dapat resep yang oke, ikut lagi 2017 dan ternyata masuk gitu kan. Wah, berarti ini resep gue bisa nih dibawa ke kompet Anjay, gitu resep kan. gue kayaknya paling mantep nih. Iya, paling mantep nih gitu kan 2018. Cuma ya begitu ikut gitu ya, udah daftar, ternyata yang paling susah itu mencari sebuah penjelasan. Apa untuk supaya semua orang itu paham dengan apa yang lu lakukan. Ini di Brewers Cup ya? Di Brewers Cup gitu. Jadi gua punya sebuah teknik yang menurut gua ya hasil rasanya tuh enak gitu. Tapi gua sendiri pun bingung ngejelasinnya gimana ya. Karena yang gua tahu teknik gua itu kan ya sebenarnya yang sekarang juga udah banyak yang pakai gitu. Terutama di compulsory dilution. Oh iya. Gitu kan. Jadi gue istilahnya ya kayak ngeprank banyak orang lah gitu pada saat di kompetisi tersebut. Jadi sebelum gue mulai seduh, gue udah mulai sebutannya ya istilahnya kayak kita rinsing si paper filternya dulu lah. Silahkan di Wah, LO Braje, it's for you judges, enjoy. Oke, jadi ya dari situ ya mungkin salah satunya kayak If juga ada sempat nanya ke Om Aang gitu kan kayak itu si Ardi lupa ngebuang air bilas ya gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya ya itu teknik dari seduhannya. Tapi ya dari situ yang gua tangkap adalah kalau dari teknik seduh gua paling simpelnya penjelasannya adalah kan kalau gula lebih larut lebih cepat larutnya itu
kalau air panas duluan baru gula. Iya. Ya walaupun sebenarnya sama aja. Iya. Gula dulu terus air panas gitu kan. Paling tinggal diaduk gitu Iya. kan ya. Tapi pemikiran gue adalah ya kalau ada sebuah air di bawah, at least si kopi ini itu tidak akan menempel langsung kepada decanter, sehingga rasa manisnya itu nggak akan terlalu nempel banget sama decanter. Karena kan kalau misalnya kita lihat setelah kita tuang dari decanter ke gelas, itu kan berarti ada sisa-sisa kopi yang nempel gitu. Iya. Tapi kalau misalnya pakai dilution, itu nggak ada air yang nempel gitu. Nah itu cuma pemikiran gue doang. Akhirnya karena nggak dapat penjelasan yang lebih realistis, Yang lebih spesifik, lebih saintis iya, lah ya. akhirnya tujuannya dapat insight dari Korener sama Om Andrew, ya udah ini lu bilang aja tujuannya agar decanter jadi lebih hangat. Ya. Terus juga pada saat lu brewing, si kopi tidak menempel pada dinding-dinding kerak sehingga karakter kopi lu jadi lebih manis. Udah gitu aja. Overthinking banget lah. Iya. Terus Itu yang lu pakai di 2018? itu yang gue pakai di 2018. Nah terus kan dari Pas regional ya? regional. Iya. Dan itu baru pertama kali akhirnya ya itu kurang relevan lah Iya. penjelasannya gitu kan. Dan dari kopinya pun juga ternyata berubah gitu. Jadi ya udah pelajaran. Kalau nggak salah 2018 itu lu pakai pakaian rapi banget gak sih? Enggak, yang paling rapi 2019 nasional. Yang pakai apa dasi kupu-kupu. Iya. Oh iya itu 2019. Iya. Gitu. Terus 2019 lu compete lagi. 2019 gue compete lagi. Masuk nasional kan? Masuk kan? Masuk, Iya. masuk. Jadi itu targetnya memang ya udah lah. Sebisa mungkin kita lolos nasional dulu, nggak usah Menaikkan target dari tahun ketinggian. sebelumnya. Iya, gitu nggak usah ketinggian. Ternyata begitu pengumuman bablas kan? Iya. Lu nggak masuk final? Masuk final regional. Oh iya, lu peringkat 4. di atas gue kan? Gua 5, lu 4 ya. Jadi dari situ, anjir, masuk final nih gitu kan. Akhirnya dari situ juga kesalahan lagi tuh 2019. Banyak amat kesalahan ya sih. Ya, tapi kan memang Iya. kita belajar dari kesalahan gitu. Jadi iklan tuh, Pak. Gitu. Enggak, gua lupa flight mode. Terus Gak apa-apa. Siapa tahu disponsorin. Jadi dari situ karena masuk final, ya biasa overconfident, ya kan? Masuk final nih Masuk gue. final nih, Apalagi kan gitu kan. di final kan kita nggak tahu urutannya ya. Iya, apalagi secara perjalanan gua, ya memang gua tuh bener-bener apa ya, belajarnya sangat strict banget di 2019 gitu. Striknya gimana tuh? Striknya karena ya pertama alhamdulillah ya di supportnya dapat coach Hiro gitu kan, sama Hero ya, Cem 2018. Iya. Terus dia bawa tim itu Andrew Tandra gitu kan. Jadi Real Madrid nih tim lau nih. jadi dari situ gue banyak belajar banget gitu kan. Akhirnya cuma ya karena overconfident, akhirnya pada saat di final itu ya gue pada saat presentasi kayak terlalu mendayu-dayu gitu. Terlalu mendayu-dayu, akhirnya begitu ngeliat time, anjir udah 8 menit, gue belum serve. Oke. Terus masih banyak yang belum dijelasin lagi kan. Ya udah akhirnya Berarti di lu situ terlalu menikmati panggung lah ya waktu itu ya. Iya, terlalu rushing ya kan komennya, terus juga seduhan yang terakhir kurang konsisten. Jadi ya udah. Terus overtime lagi. 1 detik. Aduh. 1 detik nggak ngepek, ngepek sih. Ngefek, Pak. Nilai kita semua Iya, tipis-tipis. Kalau di barista nggak ngepek lah ya kalau Iya. di barista. Tapi kalau di brewer 1 detik itu, aduh setengah poin tuh ya Setengah Allah. poin, aduh. Ih, jangan sampai overtime deh. Mending kecepetan dah, nggak apa-apa deh kecepetan. Jadi ya dari situ, ya udah deh. Ternyata jangan terlalu merasa percaya diri bahwa paling bagus gitu kan, karena cuma masuk final, terus masuk di nasional, pelajarannya adalah ya kopi gua itu tidak bisa dibilang tidak terlalu konsisten. Karena Di testing note ketiga-tiganya? iya. Oke. Karena testing note-nya terlalu liar. Emang seliar apa testing note-nya?
Jadi Laut Cetwang apa gimana nih? Testing tuh banyak. Cetwangnya testing banyak banget tuh nih. bukan, jadi istilahnya kayak koin ru pun sebagai roaster itu sangat sulit untuk roastingnya gitu ya. Terus begitu diseduh pun setiap kali seduhan itu selalu beda, even di cupping pun beda gitu. Jadi ya itu pelajaran lagi gitu bahwa ya ternyata dari rasa kopinya pun itu tes description-nya nggak on point semua. Oh, banyak yang miss ya, Iya, banyak banyak yang overpromise. miss. Terus juga waktu 2019 gue dapat head judge-nya si Cheryl. Oh, Cheryl Cheryl. apa Cheryl ya? Cheryl yang dari Cheryl, Malaysia. Dari Malaysia gitu kan. Wah, ternyata lu tuh harus lebih menurunkan tingkat toleransi lah pada saat brewing gitu. Maksudnya gimana tuh tingkat toleransi? Jadi gua brewing itu ada yang beda cup 1 sama cup 3 ya beda 3 mili lah. Oh. Itu nilainya kena gitu. Oh, jadi umpamanya totalnya 230, lu ada yang 233 ya, gitu. terus dari segi time management juga beda gitu kan. Oh, itu kena banget. Terus ya dari situ oke, Evaluasi lagi. evaluasi lagi. Akhirnya ikut lagi 2020. Ikut lagi 2020 Dan ada regional kan? dan nggak ada regional untungnya. Tapi di 2020 ternyata lebih susah. Kenapa? Lebih susahnya karena gue lebih men-challenge diri gue lagi gitu. Apa tuh? Dalam arti, ini gue udah 3 tahun nih ikut lomba. Ini tahun ketiga gue Ini nih. tahun ketiga gue. Gitu. Kalau masih istilahnya, apalagi kan kalau dari segi gue latihan, di situ gue juga latihan bareng sama Harrison. Gitu. Jadi, Oh ya, Harrison ikut lagi ya iya, di 2020. Harrison ikut lagi gitu kan. Jadi gua latihan itu mungkin 2 bulan ya, 2 bulan full. Jadi memang gua shift itu dikurangin, ngebar itu gua dikurangin, Ya, jadi demi fokus fokus latihan latihan. gitu kan. Terus ada Harrison juga ikut latihan bareng. Oh, di dan satu di tempat. situ pun ya sebelumnya Om Ang ada ngomong gitu. Iya. Gimana nih kalau ada Harrison latihan di sini? Itu juga memang ya sebenarnya satu tim kan people time. Ya, kan. dia juga champ kan. gitu. Ya. Gimana di? Ya, gue bilang nggak apa-apa Om. Gitu. Bisa Justru, untuk belajar bareng juga iya, kan. jadi bisa belajar bareng juga. Tapi selama gue latihan, nih Harrison latihan intens itu dia paling cuma seminggu lah. Selebihnya ya dia masih ada urusan kerjaan dan belum lagi jalan-jalan gitu kan. Gue full. Gue full. Tapi begitu seminggu berikutnya dia latihan, kok skrip dia udah hafal ya. Gue aja yang udah latihan 2 bulan belum hafal-hafal. Teknikal aja gue masih berantakan. Itu definisi ya jago aja. Dari situ gue mikir, anjir, masa ya gue nggak bisa kayak dia gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ gue mulai belajar banget gitu kan. Ternyata ya lu ketika latihan itu memang harus benar-benar fokus gitu. Dan Emang yang bikin gak fokus apa waktu itu lu? gue masih mikir yang kayak ketika gue ngomong A salah nggak ya, ketika gue ngomong B salah nggak ya gitu. Jadi ya masih kayak apa ya, star syndrome kali ya. Ya Kok star syndrome sih? ya kan istilahnya ketika ngelihat dia, oh Cem lebih bisa gitu. Iya. Terus begitu gue yang run Iya. gelagapan gitu, banyak salah ya kan. Terus juga dari situ gue belum dapat resep yang pas, tapi dia udah gitu kan. Dari situ masuk ke malamnya, pada saat selesai compulsory, gue juga masih belum dapat resep yang pas gitu kan. Tapi dari situ ya karena memang belajar bareng ya gue dibantuin juga cari resep sama Harrison dan ya tentunya coach gue Kohiro gitu ya. Itu lu pede nggak di pakai resep ini? Gue bilang pede aja sih kok kalau gue gitu. Dari situ memang Ko Harrison tuh malamnya udah ngebayangin gitu kayak, ini kalau kita ya juara 1-2 aja nih, ini keren banget sih, ini indah banget nih apa yang kita udah Perjuangkan lah ya. perjuangkan gitu kan, itu bisa terwujud sih.
wah ini indah banget sih, Di. Begitu kita udah dapat resep yang pas, malamnya kita makan nasi goreng kambing. Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah Kohiro itu kan juga makan nasi goreng kambing kan? Panas dalam dong. Yeah. Begitu compulsory kan dia juga nggak bisa Yeah. cobain. Akhirnya ya udah Kohiro percaya aja sama gue. Dari situ gue juga sebenarnya ragu nih nilai gue gimana ya compulsory ya. Ini beneran bagus apa enggak gitu. Dan Lu sempat overtime juga kan? overtime pas Di open perform. service. Iya, pas open service kan pas ya. open service. 2 detik ya pas detik gitu ya? 1 kayaknya. 1 ya? Dan di situ gue juga udah dikasih apa ya larangan sama Kohiro. Jadi karena emang dia lagi panas dalam, gue nggak boleh ngerokok dulu. Biar lidahnya sensitif kan istilahnya gitu. Jadi begitu gue udah open service, terus gue ngeliat time, anjing 1 detik, bangsa. Sorry, itu boleh nggak sih? Nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Netizen suka kata-kata kasar. Gue udah latihan 2 bulan Yeah. full, intens dari melek kopi, sebelum gue merem gue ngeliat kopi, overtime gitu kan. Akhirnya, Itu Koang udah gini gitu. Ini anak nih, kerjaan nih anak nih. aduh gue juga udah kayak, bangke lah, Yeah. kok gue ngerokok ya gitu sono. Biar ini ya, biar ngelepas stres. biar ngelepas stres gitu kan. Akhirnya, begitu pengumuman ya kan, Iya. namanya Harrison duluan kan yang disebut Yeah. kalau nggak salah. Anjir, Harrison masuk. Anjing, dia cuma latihan seminggu, gua 2 bulan. Gak terima gue. Dan di situ gue udah madep tembok aja deh tuh. Terus nggak lama ya mulai Sheila, Oki, Christian, Monica ya. Monica gitu. Lu terakhir kan. ya disebut? Gue terakhir. Nah. Begitu nama gue disebut, wah Akhirnya Akhirnya masuk. Tahun ketiga ya, gitu akhirnya kan. masuk final Iya. ya. Jadi dari situ yaudah Kohiro juga memang ngasih sebuah mentalitas ke gue kayak lu jangan senang dulu lu masuk Yeah. final tuh hoki. Ntar lu anjir. ngulangin 2019 lagi. Iya gitu kan. Udah kayak gitu lu jangan senang dulu lu harus lebih bagus lagi dari yang kemarin gitu. Dari situ yaudah ya kok perform, pengumuman dong. Iya. Begitu pengumuman ya udah nih gue siap-siap aja terima urutan ke-6 6 tuh Shaila ya. Sheila. Gue minum Iya, gua. Dari tadi gua buatin kagak diminum-minum. Gue ingat tuh 6 tuh Shaila, 5 itu Oki, 4 tuh Christian Lee, Ya. 3 Monik. Monik. Baru sisa lu berdua ya. nih. Nah gue tuh pokoknya setiap kali mau disebut urutan Lu mau maju ya? iya gue karena ya udahlah Kayak gua gue tuh, ke-6 gue gitu mau kan. maju juga tuh. Gue ke-6 gitu. Eh. Bukan. Ya udah gue ke-5 kali ya. Bukan juga. Orang tua Oki. Gue nggak ngomong ya kan. Ya dia memang tua udah. Ya udah, gue ke-4 kali Iya. ya. Kok Chris. Kok Christian Lee. Terus ketiga kali ya. Wih, lumayan nih dapat piala. Iya. Begitu ya pengumuman yang kedua sama Iya. satu kan yang disebutin langsung 1 kan. Oh, satu apa? Harrison. Satu apa? Langsung 1 yang disebutin. Oh, enggak 2 dulu ya? Enggak 2. Kalau gua kan dulu Evelyn Yamin tuh disebutin baru Enggak. ketahuan juaranya kan. Ini langsung 1. Ya udah ini mah. Iya. Kok Harrison aja gitu kan. Masa udah seminggu doang nih si anjing. Ini sih udah dia aja gitu. Begitu disebut nama gua, bangsat, ini beneran Nangis nggak lu sih? ya? Gitu. Gimana gak nangis pak gitu kan. Itu penantian yang ditunggu-tunggu. Iya, 3 istilahnya, tahun gitu ya. kan, 3 tahun. Tapi ya ketika disebut itu ya, ya ternyata hasil gua menang ini ternyata ya itu bukan diri gua sendiri yang bagus gitu. Tapi memang tim juga itu sangat mendukung gitu. Dan ternyata yang memang dibenahi selama 3 tahun ya itu mulai dari tim, mulai dari gua presentasi, mulai dari teknik brewing, Yeah. menurunkan toleransi. Ya mau itu kelebihan atau dilute. Pokoknya apa segala haram macam, aja. Itu haram ya. Itu udah pasti gua pas latihan tuh digetok sama Kohiro. Asli. Panas benjol di sini. Peyang. Gitu. Jadi ya itulah pembenahannya gitu. Terus juga dari segi kesehatan juga benar-benar dijaga Yeah. gitu kan. Jadi ya ini
mungkin yang kelihatan kita champ itu gue sendiri, tapi Iya. ternyata Di di balik belakangnya, itu timnya bagus. Berarti lu ini berproses banget ya, maksudnya ketika tahun pertama lu nggak lolos nasional, Iya. terus tahun kedua lu lolos nasional tapi nggak lolos final, tahun ketiga baru final ya. Baru final. Jadi ya Penanti, bertahap. penantiannya gitu. banyak banget tuh. Soalnya Iya. kan kalau sekarang tuh kalah sedikit, wah, banyak tuh. Tapi ya itu memang harus banyak belajar, dan gua pun di samping hal tersebut ya, itu yang memang benar-benar ngajarin itu semua ya gue dari Om Aang gitu. Jadi gua itu istilahnya ngomong itu kan gue cadel juga. Iya. Cadel, terus juga gua artikulasi gua nggak jelas gitu kan. Jadi waktu pertama kali gue ikut lomba pun itu gue ditemenin sama Om Aang sampai malam-malam. Jadi sama istrinya juga gue ditemenin. Itu cuma buat gue latihan A I U E O. Jadi kayak anak SD cuy. Tapi dari situ memang ya benar gitu. Gue jadi lancar pada saat presentasi. Latihan A I U E O, terus 2019 udah kelihatan potensi istilahnya. Dan di situ pun gue ada deal-dealan juga sama Om Aang. Lu kalau mau ikut lomba tahun 2020, lu harus public speaking dulu ikut kelas. Oh, ikut kelas. Ikut kelas public speaking gitu. Akhirnya gue cari-cari, wah ternyata dapet nih yang satu nih, yang bagus nih di MRA. Lu sampai latihan public speaking? Latihan. Gile. Latihan. Jadi gue latihan di MRA Broadcasting, yaitu cuman seminggu sekali. Pantes sekarang udah pede ya di depan kamera ya. Tapi itu juga banyak belajar, kelihatan kan. Pertama kali mah sama aja. Pertama kali mah gugup-gugup juga tuh gue liat videonya tuh. Iya. Kalau sekarang udah lebih Gitu. lancar aja. Jadi ya memang sebenarnya lu bisa itu ya karena terbiasa. Ya. Lu semakin sering latihan ya itu akan jadi muscle memory yang lu salah aja tuh lu udah pede gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ya juara titipan nih. Tapi Juara titipan instan itu memang benar karena memang kita diridoi untuk menang. Iya. Iya dong. Kayak ibarat, kalau gue sih bilang titipan Tuhan ya. Kayaknya, kalau Tuhan ngomong kayaknya Ardi udah kecapean nih. Maksudnya udah 3 tahun nih. Usahanya juga banyak nih, gue kasih juara deh kayak gitu. Titipan Tuhan kan. Iya. Dan ya percaya nggak percaya ya istilahnya memang hampir 99% dari sekian lu latihan 1% itu ya memang ijabahnya dari Sang Maha Kuasa gitu. Kayak bukan Ardi nih, mohon maaf nih. Lah kan bukan Ardi, Pak. Kayak bukan Ardi deh, nama Instagram sih anjing. tapi ya gue bersyukurnya karena itu gue 2020 memang benar-benar disupport full gitu ya. Jadi dari mulai tim pun itu gue dikasih beberapa pilihan gitu. Ya pilihannya alhamdulillah cem-cem semua gitu kan. Tapi gue pilih Kohiro lagi ya karena memang gue dari 2019 pun udah ada bareng feel dia sama dia gitu, dan tektokannya udah enak lah ya. Iya, udah enak dan dia juga udah tahu gue kayak gimana. Terus juga ya gue pengen meneruskan yang 2019. Adaptasinya gitu. jadi nggak banyak gitu kan, karena bareng orang yang sama lagi nih. Iya. Terus begitu udah selesai lomba, sebelumnya kan gue ada ngeliat si Elika Lifty juga tuh. Iya. Dia ya Brewers di US. Itu gue ngeliat brewing resepinya, jadi gue inget gue 2018 cuy. Oh, kenapa tuh? Karena kan dia diluted juga sebenarnya. Iya, benar. Yang dia pakai di Word kan? Iya. Iya. Terus gue bilang, anjir, ini mungkin kalau gue dapet penjelasannya dari dulu, mungkin udah juara. Mungkin. Harusnya lu ngomong. Mungkin. Gue udah ngelakuin hal itu dari dulu tuh. Ini Amerika lebih lambat nih dari kita nih. Tapi ya dari situ, gue jadi tahu penjelasannya gitu. Akhirnya mau lu pakai lagi nih, 2000 berapa nih? Mungkin, tapi dengan cara yang berbeda. Apa perbedaan ketika compete di nasional kita di Indonesia sama di World? Bedanya? Lu boleh merokok loh. Lu merokok kan? Oh iya. Boleh Tapi ini merokok. kita umpetin. Gak apa. Silakan Pak. Gue juga Gue gue sebenarnya nawarin dia biar gue bisa merokok sih. Soalnya gue udah Mas Yudis terakhir tamu merokok tuh episode 1 kan ya? Abis itu nggak pernah lagi kan? Edo. Enggak, ego. Edo lagi. Kalau Edo ntar gua ini Angry Bird anjing. Aduh. Apa perbedaannya, Di? Perbedaannya? Antara compete di World sama di nasional. Bedanya pasti kalau di sana mungkin ya gue nggak tahu ya. Ini dari kilas balik sebelumnya aja. Ini kan apa yang lu rasain aja. Iya. Kan lu di Milan ya?
Di Milan. Ini oleh-oleh nih. Tapi Alhamdulillah dipakai. Tapi gue potong bola-bolanya, kok nggak gue kayak Joshua, anjing Joshua kecil, buset. Terus. Jadi bedanya tuh menurut gue ya, kalau kita kompetisi di sini mungkin dari sebelum-sebelumnya kita tuh masih kayak umpet-umpetan region beans mungkin. Oh, maksudnya kita masih lu pakai kopi apa? Udah, ya, entar aja gitu entar kan. Aja. Terus juga takut ditiru kan. Iya, terus juga nyoba entar aja selesai kompetisi. Iya, gitu. bener. Tapi begitu di sana, gue kayak anjir, ini tuh ruangan terbuka semua. Terus lu juga boleh nyeduh semau Berarti lu sama kayak gua dulu ya, maksudnya kayak kita dikasih backstage satu orang satu meja. Iya. Satu orang satu meja, terus kita di meja itu kita bebas ngapa-ngapain. Iya, kan? bebas mau ngapain aja gitu. Dan kadang juga kayak kita disuruh nyobain kopinya dia gitu. Terus kalau misalnya memang ya mohon maaf lupa bawa alat atau apapun gitu ya. Kayak gue boleh pinjem nggak? Nanti gue balikin gitu. Dan rata-rata mungkin yang di sana yang dikejar adalah ya connection gitu ya, network. Jadi memang ya kita udah cem di negara kita masing-masing. Jadi kita udah stres nih di nasional nih. gitu. Jadi ya selebihnya nih kita ya enjoy aja. Itu malah dagang. Enggak. Gua di sana gua ngapain nih dagang, kagak ada barang yang bisa gua dagangin. Ya, jadi memang ya dapat koneksi lah pastinya gitu. Jadi kenal ya teman di negara berbeda gitu kan. Terus juga mereka ya welcome gitu. Mereka juga nggak terlalu menutup-nutupi dia pakai kopi apa, dia pakai alat apa, terus juga mereka punya processing apa gitu. Karena memang ya jujur mereka juga pasti ujung-ujungnya akan jualan. Gitu. Lu soalnya nggak sama Ona sih, Ona nggak ada waktu itu. Kalau Ona kompetitif banget nih, sorry nih, gue bareng Ona ya soalnya. Mungkin gua nggak ketemu gitu. Untung podcastnya nggak nyampe Australia, kita bahasa Indonesia juga, jadi slow nih kalau kita ngomongin Ona. Ona soalnya kompetitif banget nih, sumpah. Aduh. Mereka sampai mau tahu kopi gua apaan, serius. Kalau lu kan pas waktu itu Carlos Escobar ya, yang dari Australia. Carlos Escobar gitu. Tapi kan memang ya istilahnya dari situ, oh ternyata di sini inilah bedanya kompetisi luar sama lokal ataupun nasional. Di Indo bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa. Karena mau dia pakai kopi apapun, yang tahu nilainya cuma juri. Gue soalnya gini, waktu ini kilas balik 2019 ya, sebelum kita regional, itu gue ada take over bar di salah satu coffee shop, terus Yosi datang. Mungkin dulu mental kita masih kayak gitu kali ya. Ya mungkin, tutup makanya kan kilas balik kan. Tutup-tutupan gitu. Tapi ketika waktu itu, kan Joshua Tanu ikut Brewers kan, datang nih Yosi, weh, Pak Yosi gitu kan, udah siap nih Pak Brewers, udah dong, pakai kopi apa? Gue pakai Bali Kintamani. Ini orang pede banget gitu. Maksudnya sepede itu dia nyebutin kopinya gitu. Waktu itu ketika dia ngomong kayak gitu kan gue cerita tuh, oh si Yosi pakai Bali Kintamani. Banyak yang pakai Bali Kintamani. Maksudnya kayak kalau kita kan mungkin itu ya, ketakutan kita adalah ada orang yang pakai barang yang sama dengan kita gitu. Jadi mungkin ketakutannya anjing, ntar kalau gue ngomong gue pakai kopi apa nih, kopi gue dibeli, gue nggak bisa beli lagi gitu kan takutnya kan. Apalagi yang beli Sultan, ntar kopi kita habis dulu. Justru jangan takut bro, pasti akan ada marketnya. Iya benar. Gitu. Dan itu gue ngerasain banget yang kayak anjir di sana terbuka banget. Iya. Gitu. Dan Malah lebih kayak kita cuma ketemu di camp bareng gitu ya, Iya. ngobrolin kompetisi dah itu doang tuh. Dan justru mereka kayak lebih kayak ngomongin sebuah inovasi yang mungkin mereka temukan di teknik brewingnya gitu. Dan buat gue ya jujur gue keterbatasan ngomong bahasa Inggris gitu ya. Sama gue juga waktu di Boston gitu kok. Ya lu tahu aja gue presentasi aja lu datang. Gitu. Jadi dari situ ya gue memberanikan diri aja buat nanya gitu. Walaupun mungkin ya cuman sekedar informasi brewing atau sekedar informasi dia pakai beans apa, tapi kayak wah ya dia tahu kita tahu dia gitu. Gue aja dulu ngobrol sama cem-cem sana ya, gue tuh sampai buka Google Translate nih. Minimal gue mau nanya kopinya apa, gue tulis dulu di Google Translate tuh, pakai kopi apa kamu? Oh, what's your coffee do you use? Gini ternyata ya. Jadi pokoknya gimana ya? Ketika kita merasa kita terbatasi, justru di situ banyak akal buat kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Semakin miskin semakin pintar. Iya.
Iya lagi. Tapi benar ya, tapi itu benar gitu. Kita semakin merasa kita nggak mampu, malah semakin terpuruk gitu. Tapi kalau kita ingin gitu ya, ingin buat ngobrol ataupun kita punya sebuah keinginan, pasti bisa gitu. Jadi jangan pernah ngerasa terbatasi. Nah, gitu. ini Di kan gue appreciate banget sama lu karena akhirnya ada juara Brewers yang masuk final sampai juara itu pakai bahasa Indonesia, Di. Nggak, karena sebelumnya waktu itu Rian pakai bahasa Inggris, terus Hero pakai bahasa Inggris, Harrison pakai bahasa Inggris. Gua pun awal kompet 2018 pakai bahasa Indonesia, tapi 2019 gua pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan terus akhirnya lu tahun kelima lu pakai bahasa Indonesia tuh. Kan sebelumnya orang-orang tuh pada takut kan, anjing jangan kalau gua pakai bahasa Indonesia nih nilainya nggak setinggi orang-orang yang pakai bahasa Inggris. Nah, lu dulu tuh ketika lu gua belum pede nih pakai bahasa Inggris, gua mau pakai bahasa Indonesia. Lu minder nggak dengan orang-orang yang pakai bahasa Inggris waktu itu? Enggak. Kenapa? Karena ya itu tadi, mungkin gue Jawab enggaknya cepet banget, berarti dia pede berarti. Karena gue udah terbiasa dengan gue udah punya kekurangan ngomong cadel gitu ya. Jadi gue diledekin kayak gimana pun gue udah biasa aja. Udah bodo amat lah ya. Amat. Walaupun memang ketika lu ikut kompetisi pasti harus ada sebuah upgrade lah gitu kan. Dan itu pun dari lingkungan udah banyak bilang kayak gitu, lu pakai bahasa Inggris dong Di. Ya gue bilang gue nggak bisa gitu. Jadi gue pakai bahasa Indo aja gitu. Dan padahal lingkungan lu tuh bahasa Inggris semua ya rata-rata ya. Iya, tapi guanya yang nggak bisa. Kayak Om Aang tuh bahasa Inggris kan gak usah ditanya, Hero gitu kan. Andrew gitu kan. Andrew aja gua harus ngimbangin tuh kemarin tuh pakai sok-sok nanya pakai bahasa Inggris bangsat. Tapi ya itu karena gue mikirnya gini. Ya, ini mikir singkat aja ya. Gua ngelihat Brewers Cina yang memang waktu itu gue lupa namanya siapa, kayaknya agak ribet nyebut ya. Hero, bukan. Jepang ya. Nah, Indo. Jadi, dia aja bisa nih pakai translator gitu. Terus ngelihat yang lain lagi, ada juga yang pakai translator. Jadi bukan berarti kita presentasi pakai bahasa Indonesia kita malah takut buat ikut kompetisi gitu. Jadi dari situ ya udah gue gas aja. Tapi lu struggling nggak ketika lu akhirnya di World kan lu pakai bahasa Inggris ya? Ya walaupun gue ngeliat sih latihannya waktu itu, cuma kan orang-orang nggak lihat. Maksudnya lu struggling nggak ketika lu harus akhirnya pindah bahasa tuh dari bahasa Indonesia ke Inggris gitu kan? Apalagi bisa dibilang kan waktu itu sempat ketunda gara-gara pandemi kan? Berarti lu belajar terus apa gimana gitu sampai akhirnya lu berani gue pakai bahasa Inggris nih. Kalau pakai interpreter kan otomatis 2 kali presentasi ya, dan itu bisa bikin waktu lama gitu. Jadi dari situ gue memang belajar banget, walaupun istilahnya udah kalau baca kan kita bisa ya. Iya, ngapalin kan, lah ya. Iya, kalau menghafal juga kadang-kadang ya kita salah pengucapan gitu. Dan gue terima kasih banget sama Ko Hiro dan teman-teman yang lain, dia berhasil menjadi guru IF gue. Jadi dari situ memang ya gue banyak latihan aja ngomong bahasa Inggris, nonton video ya gue nggak pakai translate gitu kan. Jadi ya udah dengerin aja, listening gitu. Gue juga nyoba tuh nonton drakor, cuma gue nggak ngerti. ya pokoknya apapun yang sering dilakukan itu pasti akan jadi bisa gitu. Terus jujur selama di Itali gue juga ya latihan udah full kayak gitu terus gitu. Jadi ngomong bahasa Inggris gue juga ya udah kayak orang gila aja, ngomong sendirian gitu kan. Jadi ya karena lu ngerasa semakin lu sering latihan, lu juga ngerasa lu pasti bisa. Dan apalagi gue nggak pengen memalukan negara gue gitu ya. Jadi gue pengen memberikan yang terbaik, jadi supaya gue bisa. Makanya di skrip gue ada temanya adalah adaptasi. Soalnya gue juga kaget waktu gue ngeliat lu latihan, sama ketika lu lagi di Milan tuh. Soalnya maksudnya udah akhirnya lebih lancar ketika di Milan kan gitu. Wah akhirnya Ardi lancar banget di bahasa Inggrisnya gitu. Walaupun orang-orang kaget tuh. Selamat pagi, selamat datang. Lah bahasa Indonesia nih orang. Kagak anjing, itu cuma pembuka doang. Gak bisa pakai bahasa Inggris kok, tenang aja. Jadi ya di situ pun ya pokoknya gue selalu gue sampai nulis, gue ngeprint tuh sebuah kata-kata yang memang bisa memotivasi diri gue. Apa itu quotes-nya tuh? Ya, it is hard, but I will do my best.
gitu. Jadi ya gue walaupun susah gue harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya dari situ gue terpacu terus gitu. Dan memang dari setiap kali gue ikut kompetisi atau melakukan hal apapun pasti ada sebuah kata-kata motivasi buat diri gue gitu. Apa Karena tuh? Gak ada yang spesial apa telur? bukan. Jadi sebelumnya gue memang 2018 itu kan eh, prac- practice makes perfect gitu kan. Jadi ya memang Butuh latihan buat butuh jadi latihan sempurna lah. untuk jadi sempurna gitu. Makanya di script gue juga ada Yeah. practice makes perfect gitu. Terus 2019 ya gue bisa dibilang gue ada sempat nulis juga untuk menurunkan sebuah tingkat keegoisan gitu. Jadi memang ya kita harus belajar tuh dari semua orang gitu. Jadi gue ada nulis setiap buku itu terbalik ya, gue lupa. Pokoknya setiap tempat itu adalah sekolah, setiap buku itu adalah ilmu, setiap orang itu adalah guru. Jadi Ini lu jurusan sastra kali lu ya? jadi ya dari situ gue benar-benar menghormati siapapun yang bicara di depan gue gitu. Mau urusannya dia ngerti atau nggak ngerti, tetap gue terima gitu. Karena memang Om Ang tuh ngajarin gue buat jadi spons gitu. Jadi menyerap semua. menyerap yang ada di lingkungannya dulu, serap aja dulu gitu. Ntar Nanti dari di-filter, situ akan ada iya. filter gitu. Jadi dari situ gua harus dengerin masukan dari orang. Begitu 2020 ya itu tadi. It is hard but Iya. I will do my best. Dan 2021 kan nggak ada kompetisi ya karena Ya. ketunda pandemi. 2022 lu jadi panitia. Iya. Bagaimana pandangan lu tentang kompetitor-kompetitor di era sekarang nih? Makin ribet kah atau gimana? Ya, walaupun lu nggak jadi SCI Store ya. Lu nggak mau nonton banyak sih gue lihat. Tapi istilahnya kan kalau kemarin walaupun cuma jadi panitia store gitu ya, itu kan ada sempat dimintain tolong buat jadi barista kalibrasi. Yeah. Karena memang kita kekurangan Yeah, gitu ya. Jadi dari situ ya sebenarnya gue udah banyak banget belajar. Oh ternyata nih jurinya udah terkalibrasi banget nih. Berarti yang kemarin, apalagi kan head judge-nya dia gitu, yang di tahun 2020. Berarti di 2022 ini yang menang pun ataupun yang ikut kompetisi ini itu dapat pelajaran banyak banget gitu. Jadi menurut gua secara kompetisi ya itu bagus banget. Dan apalagi kan kita tujuannya mencoba mengacu kepada World Coffee Event Yeah. gitu. Jadi gua pun di SCI Store gue berusaha mengadakan bar experience yang dalam arti memang kalau di World itu ya barista setelah tanding Ya, itu bar apa ya? ya bar experience Iya. atau apalah gitu. Cuma kan bedanya kalau berubah. ya. Kalau di barista itu kan ada namanya tim bar, Ya, yang tim ngebar bar, gitu ya. kan. Tapi kalau di Brewers ya itu perorangan Iya. gitu kan, per kompetitor. Walaupun nggak banyak peserta yang datang ya. Ya nggak apa-apa. Gue tapi juga kan- nggak datang sih waktu itu di sorry nih. Soalnya gue kaget ngeliat jadwalnya, anjing gue pagi ternyata. Nggak apa-apa, tapi kan istilahnya memang tahun pertama memang pasti akan banyak Ya, struggle-nya. uji coba lah. Uji coba gitu Karena kan ini baru langkah awal menuju Ya. sesuai standar WCE gitu. Jadi ya mungkin tahun keduanya orang akan jadi lebih aware lagi agenda-agenda yang akan diadakan oleh SCI ketika mengadakan Indonesia Coffee Event. Pasti akan ada perubar, mungkin nanti akan ada store SCI Yeah. gitu kan. Cuma store SCI ini mungkin karena di tahun ini aja ya kita bukan ada venue sendiri gitu. Dalam arti kita masih bareng dengan si J-Expo gitu. Yeah. Mungkin ya kedepannya kita punya tempat sendiri, Booth sendiri. gitu, Kayak booth sendiri. kalau kayak di World kan ada tuh store-nya SCA yang jual pernak-pernik kan tuh, kayak jual pin-pin apa segala gitu kan. Gitu. Tuh SCA itu bikin kayak gitu tuh. Bikin lambang-lambang logo Brewers, logo CIGS, baju-baju. Itu mungkin kedepannya akan bisa ya. Itu kedepannya mungkin pasti. Karena ya tahun ini itu kita memang kayaknya agak mepet istilahnya gitu. Jadi yang mau kita angkat cuma
untuk menjaga lingkungan aja Iya. gitu. Makanya kita ada jual gelas, kita kolaborasi sama Suji. Ya tuh gua Gitu ngeliat kan. orang ngalungin gelas sampai berkerak-kerak. Iya. Ini kayak nggak pernah dicuci di gelasnya, bangke gua. Nah, niatnya tuh tadi ada lanyardnya sendiri Ah. gitu kan. Cuma karena waktunya nggak cukup, jadi ya udah cuma ada handle-nya doang. Terus kalau dari itu, kita balik lagi dari sisi peserta tuh. Canggih-canggih nggak? Sisi Menurut? peserta sih canggih-canggih karena gua ada dengar beberapa info Apa gitu. sih? Info. Karena memang Gue juga pengen dong denger itu. secara teknikal katanya semua bagus-bagus, ya kan? Nggak ada yang apa. Yang paling jelek tuh cuma ini, si peringkat 4 tuh. Jelek banget tuh. Wah, gua nggak nonton, bro. Lu nggak tahu siapa peringkat 4-nya? Ading dari Kalimantan Timur. Lu ya? Enggak lah, enggak. Jadi katanya memang semua secara teknikal bagus, presentation bagus, dan Beans juga pasti kan semua Makin udah gila ngikutin ya. tren. Gitu Apalagi kan. era blend ya. Wah, Iya, semua udah ngikutin tren dan jadi secara apa ya bisa dibilang kualitas Semakin itu udah naik ya. bagus banget. Apalagi pendaftarannya kan pakai resum, iya benar. ya kan? Jadi dari situ aja udah Resum- kelihatan tuh. Resum aing nomor 1 loh. Iyalah. Masa kuliah S2 gak bisa nulis? Jadi itu memang benar-benar apa? Udah tersaring juga kan gitu. Yang benar-benar niat compete, alasan motivasinya Iya. kuat, kontribusinya banyak gitu kan. Jadi yang benar-benar bener lah yang maksudnya yang enggak ya soalnya kan ya gue mohon maaf banget banyak banget peserta-peserta yang daftar pun masih nggak ngerti rules kan maksudnya gitu kan. Bahkan gue waktu itu pernah ngelihat beberapa peserta di lomba-lomba lokal di tahun 2022 masih banyak melakukan kesalahan di tahun-tahun 16, 14 gitu ya. 14 gue belum kopi lagi. 16, 17 gitu. Gue ya aja lagi, kayak gue tahu aja. Enggak, maksudnya masih banyak juga kan, maksudnya ketika lu ikut nasional, sudah saatnya ya lu, rules itu lu paham di luar otak lah gitu kan. Ya. Maksudnya kayak minimal airnya berapa, gimana cara seduhnya gitu kan. Tapi memang apa ya istilahnya gua aja diajarin ya mulai masuk 2019 rules and regulation itu penting banget karena kita tahu mana yang menjadi nilai kita kurang, Iya. mana juga yang memang ini bisa up nilai nih gitu. Tapi kan sekarang ini yang sekarang yang Yeah. kemarin gitu. Customer service ya nggak yang terlalu tinggi lah gitu. Yeah. Tapi udah diganti dengan technical Uniformity, semua, ya. uniformity gitu. Jadi udah banyak kajian-kajian yang berbeda, makanya rules and regulation itu penting banget tuh. Kita harus baca gitu. Soalnya banyak, baca rules dong. Kan gue sering di DM ya, pasti lu juga sering di DM gitu. Bang, kisi-kisi dong atau enggak, gimana sih bro, gini, gimana sih open service? Gue selalu bilang, udah baca rules WBRC belum gitu kan, gue selalu jawab kayak gitu. Tapi mereka selalu bilang, susah bang bahasa Inggris, astagfirullah. Lu tinggal copy paste, masukkan Google Translate, no. Gue Ya. dulu kayak gitu tuh. tapi itu emang harus benar kayak gitu loh. Karena kalau kita sendiri aja udah menginginkan sesuatu yang mudah, ya nantinya kita juga akan sulit untuk apa ya, bisa dibilang Dapat hasil yang bagus gitu. Jadi memang harus susah dulu, nggak ada yang gampang bro. Masalahnya kan sekarang ya, orang-orang tuh sering ini ya, maksudnya mereka mau ikut kompetisi. Tapi yang mereka pelajari adalah video-video kita gitu, maksudnya video-video orang-orang yang ada di YouTube dan sebagainya gitu. Dan kayak, oh Ardi lakuin hal ini, terus akhirnya mereka tiru. Tapi mereka kan nggak ngerti apa yang terjadi di belakang gitu kan. Kenapa sih Ardi melakukan hal ini, apa sih tujuannya Ardi melakukan ini, kenapa sih Fahri nuangnya begini, itu kan sebenarnya ada alasannya semua kan. Ya. Cuma mungkin karena mereka melihat itu cuma dari layar kamera, layar kaca doang, oh gitu bisa kita tiru nih. Pas mereka coba, ya resepnya Ardi kagak enak, resepnya Fahri kagak enak nih. Anjing. Perhatikan secara detail dulu tuh. Astagfirullah. Gak apa-apa. Gue memang kayaknya satu-satunya juara yang ngomongnya paling kasar. tapi mungkin kita sendiri juga pernah ada di tahap itu. Di tahap itu gitu. Jadi cuma udah star syndrome aja kita mas. Karena gue sendiri ya ketika mau mengikuti sebuah kompetisi ya pasti gue ngeliatin sebuah video siapa gitu ya untuk belajar gimana caranya sinkron dari apa yang diomongin sama gestur tubuh ya kan. Terus bukan kestabilan ya, istilahnya related nggak sama apa yang hasilnya gitu. Apa yang kita omongin sama hasil gelasnya sesuai atau enggak gitu. Jadi ya
nonton video itu ya penting Iya. untuk nambah referensi. Tapi ya kalau misalkan meniru dengan output yang berbeda, Iya. nah, itu yang sulit tuh. Kita nyeduh pakai geisha, dia niru pakai kopi lokal ya. Mohon maaf nih, beda. Aduh. Ya mungkin butuh adjustment lagi. Iya betul, adjustment-nya gitu. banyak banget tuh. Lu akan compete lagi nggak, Di? Compete pasti akan ikut lagi ya. Soalnya Pasti akan ikut gua lagi. lihat nih kan di antara udah 6 cem berarti ya, 6 cem ya. Sama John berarti 6 cem. Yang punya anak kayaknya baru lu deh. Ah serius? Rian belum. Hiro belum nikah. Cepetan Harrison. dong. Lu paling muda anjing. Umur lu berapa sekarang nih? 25 mau 26. Ntar tanggal 17 nih. Mohon maaf nih, Rian 30. Aha. Hiro sama kayak gue ya, 30 ya. Belum deh kayaknya. 29, 28 lah ya. Iya segituan lah. Si Harrison tua ya lah. Gue ikutan kok. Gue 30, John 31, lu 25 anjing, lu muda sendiri tapi udah punya anak. Makanya kalau nggak mau compete lagi jangan punya anak. Enggak, tapi Pengen compete. Istilahnya pasti akan compete gitu. Jadi kalau yang mungkin tahun depan 2023 dapat challenge lah dari Oma, mungkin cabang yang berbeda. Wah nying, mau ikut IBC nih. Nggak tahu juga sih gitu. Cup tester lu pernah ikut nggak? Enggak ya? Pernah Kan? 2017. 2017. Jadi sebelum Tahu gue lu pernah cup tester, tahu gue. Iya. Jadi sebelum gua ikut si BOB itu gua ikut cup tester dulu. 2017 berarti Kuningan City ya? Masih Iya. Kuningan City berawal-awal ya. Jadi Bagus gak tuh hasilnya? kagak, Pak. Bener berapa? 1. Ini tapi gue nggak tahu pelajaran gue bener atau salah ya. Tapi ya kalah mah kalah aja. Yeah. Jago mah jago aja. Jadi gue secara latihan, memang secara latihan gue salah karena diseduh beda tangan. Yeah. Gitu ya. Jadi masih pakai dripper, bukan batch pro. Yeah. Tapi secara gua punya menjaga lidah itu udah benar. Karena istilahnya gue tidak makan yang terlalu dominan. Yeah. Mau itu pedas ataupun asin dan manis gitu Kagak ya. makan Padang kagak asik banget. Gue makan tuh muti bro. Makanya gue kalau tidur di atas loteng udah sakti kayak gitu. Dan ini di lo bakal compete lagi di jalur berbeda ya? Di cabang berbeda. Mungkin. Atau nggak berurus lagi kali ya? Terus menurut lo ada pesan, ini terakhir ya, ada pesan-pesan nggak buat para calon, kan ini bulan September berarti ya? Ini bulan September, Oktober ini kan akan banyak Ice League kan. Kota gue, Samarinda, Cirebon, Bogor, terus Batam dan sebagainya gitu, Kartasura, Pasuruan, Surabaya gitu kan banyak banget. Ada nggak nih, maksudnya kisi-kisi atau pesan-pesan buat para kompetitor? Karena kan kalau kita lihat ya, kayak gue kemarin nih, gue pengumuman final tuh tegang banget nih. Bukan pengumuman juara ya, pengumuman masuk final. Karena gue sadar, gue tua sendiri di situ anjing. Lu karena tua, gue karena lolos ya nih lolos. Enggak, karena gue melihat kayak eranya tuh udah berubah gitu. Maksudnya yang seumuran gue, itu udah banyak yang nggak compete. Dan yang compete ini itu umurnya tuh antara 18 sampai 23, 24 gitu. Ya, around segitu Iya, lah ya. makanya ketika gua, ya walaupun ada John juga ya, John juga tua tuh 31 tuh. Maksud gua ketika gua di situ kayak, wah kalau gua nggak masuk final nih gua malu banget nih, karena banyak anak-anak muda gitu kan. Ya karena ya itu begitu banyak informasi dan begitu kayak sekarang nih kopi-kopi enak kan, gampang diakses ya, kayak jualan lu gitu kan, kopi-kopi geisha semua gitu. Wait, enggak Pak, enggak juga. Langsung dibantah dong. Enggak juga. Enggak, maksud gua kayak sekarang itu akses ke kopi-kopi enak gampang, gitu, kayak Bin Gazem, terus Barel gitu kan, jualan kopi-kopi geisha gitu kan. Maksud gua kan sekarang tuh akses buat kita ikut kompetisi itu lebih gampang gitu ya. Nah ini menurut yang muda-muda nih, apa nih yang bisa lu kasih pesan-pesan nih buat mereka nih? Oke, kalau pesan-pesan ya iyalah pesan-pesan. Lau kan cem juga, lau kan cem bisa ngasih pesan-pesan lah. Ya, yang paling penting yang ya itu tadi, kalau ini dari perjalanan gue ya. Jadi selalu jadi spons. Ya, jadi lu nggak peduli dia siapa, lu harus dengerin dulu, mau itu benar, mau itu salah, lu nanti kan punya filter sendiri. Itu berat loh, Di. Jadi Ya, spons loh. tapi lu harus kayak gitu. Lu harus buka kuping kiri, buka kuping kanan gitu. Tapi begitu lu dapat input ya lu tutup kuping kiri, tutup kuping kanan biar nggak
langsung keluar gitu Iya. aja. Yang kedua, ya lu harus terus latihan gitu, latihan rutin, jangan males-malesan. Karena ya kalau misalkan dengerin cerita yang udah pernah juara, ya mereka aja bisa dibilang latihan mungkin bisa lebih dari 12 jam sehari. Mereka juga udah nggak tahu berapa kali run gitu Iya. kan. Terus juga mental harus kuat, dibacotin sama coach itu harus kuat banget tuh. Gitu. Jadi jangan mental tempe, dan selanjutnya ya harus punya tim juga. Gitu. Tim penting banget ya. Tim penting banget. Menurut lu berapa persen pentingnya punya tim di elu gitu? 60% ya. 60%. 60%. Karena gini, lu tuh udah punya busi yang bagus. Anjing, Sorry. anaknya motor banget nih. Lu tuh udah punya bahan bakar yang bagus. Tapi kan nggak semua orang punya busi yang buat memantikan itu semua gitu, untuk ngebakar habis itu semua. Jadi lu harus punya tim sensori yang bagus. At least lu ada tim sensori lah, gitu, supaya lu juga nggak pusing mikirin sensorinya apa, test description-nya. Terus juga yang nge-roasting, habis itu ya coach yang harus bisa marah-marahin lu, karena kalau dipuji-puji doang pasti nggak akan ini juga gitu hasilnya. Jadi memang ya lu juga harus belajar dari kesalahan, karena kalau lu belajar ya semua benar, ketika lu di atas di stage lu ada kesalahan, lu udah bingung catch up-nya kayak gimana. Gitu. Jadi itu sih menurut gue yang memang sekarang ini harus dilakukan kalau misalkan. Ini gue tambahin nih, soalnya kan banyak nih kayak peserta, mereka udah sering ikut lomba-lomba lokal tapi belum ikut lomba nasional ya. Mereka ikut lomba-lomba lokal, sering menang lomba-lomba lokal itu, kemudian ketika ikut Brewers mereka beranggapan, wah gue udah bisa banget nih ikut kompetisi nih. Terus ketika ada orang yang mau ngasih nasihat, ya elah gue aja udah sering menang lomba lokal gitu kan, masa lu harus ngasih tahu gue? Masih banyak yang kayak gitu. Berarti ego tuh harus diturunin. Ego harus turunin gitu, karena lu nggak pernah tahu. Contoh gini deh, kayak misalnya kita baru kenalan, lu nggak tahu kan backgroundnya dia seperti apa gitu. Jadi ya lu harus dengerin dulu dia ngomong tuh kayak gimana. Ya itu mungkin lebih ke psikologis kali ya. Karena itu gue belajar juga sedikit ya. Jadi ya lu dengerin dulu dia ngomong, dia bisa kasih insight apa, lu bisa pakai ya silakan lakukan, tapi kan pasti lu punya cara yang beda-beda untuk mengimplementasikannya gitu. Jadi ya jangan pernah beranggapan dulu bahwa dia nggak ngerti apa-apa, bro. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Percaya, ya lu boleh percaya boleh enggak gitu. Justru dari beberapa ucapan dia mungkin ada yang kena dengan lu kejadian lain mungkin gitu. Jadi lu akan pakai dari apa yang dia bilang sebelumnya, pasti. Ya pokoknya dengerin aja dulu lah ya. Dengerin aja dulu. Ntar mau lu ambil apa enggak, kata-katanya bebas deh. Yang pasti dengerin dulu, siapa tahu ada baiknya gitu. Dan yang terakhir, jangan tuh? pernah malu bertanya. Gitu. Urusannya mau dikatain bego atau gimana, biarin aja. Kalau emang lu dapat jawabannya, ya berarti kan itu bagus buat lu. Lu nggak dapat jawabannya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan pernah baper. Udah gitu aja. Kayaknya orang-orang tuh harus ngerasain dicerca sama orang-orang Jakarta. Orang-orang Jakarta mulutnya tajam-tajam, boy. Soalnya gue pernah, maksudnya ini terakhir ya, maksudnya kayak gue pernah ada yang minta pendapat gue gitu. Terus tiba-tiba baper tuh karena kayak, kok langsung kayak gitu sih, langsung on point banget omongannya gitu. Sedangkan kayak, anjing lu kalau diomongin sama orang Jakarta gimana ya lu? Kayak hero nih ngomongin ke dia nih. Mungkin lebih tajam dari gue kali. Kayak Oatmeal atau siapapun itu yang ngomong mungkin lebih tajam gitu. Cuma kan ya mungkin kita nggak bisa halus seperti itu ya, karena kita terbiasa on point dan to the point lah gitu kan. Gitu sih. Oke nih, terima kasih banyak sudah mau jauh-jauh dari Serpong nih. Jauh banget dari Serpong ke Lebak Bulus nih. Dekat, Pak. Masa deket sih? Dekat. Kalau gue sih naik motor jauh ya. Oke, and this is my time.